Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar istilah Sunan Kuning atau wilayah relokasi Argorejo? Wilayah relokasi Argorejo sendiri berdiri pada tahun 1966. Hingga saat ini berjalan, banyak pertanyaan dan kontroversi atau stigma atau label-label negatif yang ada di dalamnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari ikuti saya, Eriko Febriansyah. Saya Trianto, ya, sebagai Ketua RW 4 Kelurahan Kalipandeng Kulon. Dulu kita namanya lokalisasi. Ya. Sampai 2019 sekitar bulan Oktober, ya, program nasional semua lokalisasi tutup. Nah, kita selesai. Ya. Setelah itu kita dari Pemkot lewat Satpol PP kita masih diberi ruang untuk mencari nafkah, ya, hanya lewat karaoke saja. Dengan asumsi semua pekerjanya tidak diperkenankan tidur di dalam. Bisa diceritain dampaknya buat warga sekitar, apa mungkin dampaknya dari Bapak RW Pak Trianto sendiri gimana Pak? Ya, secara otomatis begitu kita tutup, ya warga kelimpungan karena mata pencahariannya kan memang sekitar situ. Ya. Termasuk yang jualan, tidak ada yang belian, tapi alhamdulillah dari pemerintah kota masih memberi ruang, yaitu tadi yang saya ceritakan, ya, kita hanya diperbolehkan untuk membuka karaoke. Ya, tapi dari itu ya kita berterima kasih kepada Pemkot, ya, walaupun secara ekonomi tetap menurun jauh, ya, tapi kan ya masih ada lah, ya, jadi yang buka laundry masih bisa, yang buka jualan makanan masih laku dan lain-lainnya. Ya. Jadi ini beralih, kalau tadi saya sebagai Ketua RW, sekarang sebagai Ketua Paguyuban. Jadi nama Paguyuban kita itu Pakar. Paguyuban Karaoke Argorejo. Ya, jadi namanya itu. Jadi kita mengurusi full untuk yang karaoke di sini. Ya. Jadi termasuk pengelolanya, termasuk LC-nya, ya, termasuk operatornya. Jadi urusannya kita. Jadi kalau tadi sebagai RW itu kewilayahan ya. Jadi kewilayahan, kalau sebagai paguyuban mengurusi full karaoke-nya. Juga ini beberapa kalau dilihat-lihat juga banyak karaoke yang mangkrak dan udah tutup. Ya dulu kan wismanya banyak Mas, kita sebut wisma ya, 160-an, sekarang kan tinggal 100-an. Nah, karena kan ada dulu wisma yang tidak ada karaoke-nya. Jadi begitu tutup ya wis mangkrak. Tapi kalau yang ada karaoke-nya masih bisa untuk mencari. Ya. Tapi yang orang-orang lama kan karaoke-nya kayak nggak mampu bersaing, akhirnya disewakan. Karena untuk memperbaiki, membuat yang baru, budgetnya besar. Berarti benar-benar LC-nya yang saat itu ada imbauan dari Pemkot untuk sini ditutup, langsung banyak keluar dari sini. Yang paling akhirnya sisa lagi beralih menjadi penyanyi, menjadi LC itu paling 10% nggak ada. Untuk setelah itu memang efek atau cap itu susah untuk dihapus. Ya. Jadi yang efek kemarin yang namanya lokalisasi ya perlahan-lahan kita hapus. Artinya kita pun selama ini sudah menekankan kepada semua pengelola bahwa jangan melakukan kayak gitu. Artinya jangan membuka usaha kayak gitu. Nanti beresiko tidak hanya kepada mereka tetapi kepada semuanya. Jadi kalau pemerintah sampai mengetahui semuanya buka, ya akhirnya kita yang kena. Jadi harapannya biar kita tetap menjaga karaoke-nya bisa jalan, kita bisa mencari nafkah, baik pengelolanya, baik warga yang dapat manfaat seperti kos dari warga sebelah. Kalau warga dalam kan sekarang banyak yang buka untuk jualan kayak nasi dan lain-lain, ada yang juga buka laundry dan lain-lain kayak gitu. Jadi mereka masih dapat manfaat. Ya, harapannya gitu. Jadi kita tetap menjaga
kampung ini menjadi kampung hanya untuk karaoke saja. Ya, Tapi mindset jelek pasti ada. pasti ada. Usaha apapun mindset jeleknya ada. Ya. Cuman kita tetap meminimalkan mindset yang jelek itu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Bapak Ketua RW dan rekan-rekan paguyuban, kegiatan sosialisasi yang diadakan untuk LC tiap 2 minggu sekali diadakan pada hari Senin dan Selasa, yang dimana kebetulan hari ini kita tepat di hari Selasa, dimana kegiatan pembinaan untuk para LC akan diadakan. Untuk detail kegiatannya, mari ikuti saya. Nama saya Pak Iswanto. Ya, di sini saya sebagai seksi umum. Kalau di itu struktur itu sebagai binluh, bimbingan dan penyuluhan. Nah, sementara ini kita hanya ada penyuluhan aja. Penyuluhan mengenai tata cara mungkin menghadapi tamu. Oh, sebaiknya gini kayak gitu. Terus kita kan juga ada aturan yang mengenai, yang pertama itu mengenai usia. Kalau di sini itu usia minimal tuh 18 plus 1 hari. Jadi itu udah dewasa. Kalau 18 kurang 1 hari pun belum boleh kayak gitu. Terus untuk yang keduanya, teman-teman tuh dibekali untuk tata cara menghadapi tamu itu gimana kayak gitu. Dari Bapak Pembina, dari Bapak Ketua, dari tim pembinaan di sini juga, terus dari Satpol PP, dari unsur Babinsa dan Babinsa Timas gitu. Dulu pas baru kelulusan SMA pernah jadi SPG, terus nggak betah jadi SPG, terus ke pabrik banyak pengurangan karyawan, terus ke sini. Kebutuhan mas, ya. Soalnya kan di rumah ada anak, terus kan juga udah ndak bareng sama suami, jadi kan mau ndak mau kerja di sini. Yang pertama, mbak-mbaknya itu atau LC itu kan tujuannya ke sini itu kan cari uang. Kalau dia tidak dibekali ilmu atau pengarahan-pengarahan yang membuat dia nanti bisa mentas dari pekerjaan ini, kan harus kita arahkan gitu, biar pertama bisa menabung. Terutama itu kita adakan tabungan ya kayak gitu. Kita datangkan BRI sudah kesini juga, BCA juga sudah gini Kak, BPR juga. Nah, tinggal pilih dianya. Jadi setiap LC itu mungkin punya itu N-banking lah, ibaratnya kayak gitu, punya tabungan kayak gitu. Supaya kebanyakan kan teman-teman LC ini cari uang mungkin gampang, uangnya gampang kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Nanti pulang nggak bawa apa-apa kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya pertemuan kayak gini, pengarahan kayak gini kan untuk teman-teman tuh supaya lebih hati-hati dalam menggunakan uang kayak gitu. Kan tujuan mereka ke sini kan cari uang supaya untuk meningkatkan ekonomi yang mereka di desa-desa itu. Ya kalau di sini tuh sukanya ya suka buat hiburan diri sendiri, banyak teman. Ya ndak sukanya itu kan kalau kadang kebanyakan minum, kan juga nggak bagus buat kesehatan lah. Yo banyak dampak positifnya sih mas, kan kalau pembinaan nanti kan dikasih tahu ini kalau kayak gini tuh harusnya begini gitu loh. Gang itu beda RT apa? Jadi gang sebelah itu gang 1, ini gang 2, terus sebelahnya gang 3, 4, 5, 6 sampai sana. Ya. Dulu terkenalnya gang RT 1 gang 1. Nah, ini RT 2 gang 2. Ya gitu. Meta-meta ini lebih gampang gitu ya? Ya? Gitu, tapi seiring perkembangan kan harus ada
nama jalannya. Ya, Nah, benar. Argorejo. Argorejo. Nah, dulu tuh pertama kali namanya Sri Kuncoro. Oh, Sri Kuncoro. Makanya terkenal SK itu singkatan dari Sri Kuncoro itu. Oh. Sebelum istilah Sunan Kuning Iya. gitu ya. Oke, oke. Terus untuk membedakan sini sama bawah, ini diganti Argorejo. Argorejo itu ada artinya. Apa itu, Pak? Argo itu gunung, Rejo itu makmur. Jadi gunung yang membuat makmur. Oh, Ya, ada gitu. di namanya ya. Oh ya, nama saya Ari. Ya, saya ketua LSM Lentera Asa. Kebetulan kita fokus di persoalan terkait dengan masalah perempuan yang termarginalkan, yaitu kita ada di beberapa tempat, salah satunya adalah tempat-tempat seperti ini. Ya, di beberapa lokalisasi, kalau di Semarang ada 2 lokalisasi dulu yang namanya Rawasari Atas atau JBL dan Argorejo atau Sunan Kuning. Ya, pasca penutupan tentunya kita tetap harus berada di sini karena bagaimanapun juga tidak terkait dengan persoalan apapun. Kita fokus kembali ke persoalan kesehatan, yaitu bagaimana menjauhkan kawan-kawan ini dari penyakit menular seksual atau penyakit kelamin. Dan tentunya yang lebih berat adalah ketika kita bicara di konteks yang namanya HIV/AIDS. Jadi untuk hari ini bagian dari konsep awal ya, sebelum perubahan transisi dari resosialisasi atau lokalisasi ke paguyuban karaoke Argorejo ini. Saya bukan ketua, kalau di Pakar saya pembina Pakar ya. Jadi ketuanya Pak Trianto, sarjana ekonomi, dan saya sebagai pembina. Karena sesuai dengan harapan dari pemerintah kota, LSM sebagai pendamping yaitu adalah pembina. Nah, konsep yang sekarang ini baru kita jalankan untuk hari ini adalah pembinaan atau sekolah, di mana mereka kita beri edukasi terkait dengan masalah kesehatan, hukum, dan hak-hak terkait dengan masalah tersebut. Kalau pendapatku, ada pengurus, ada pakar, program di sini kan bisa jadi lebih tertib. Kayak kan kadang masih ada kan wisma yang masih nerima buat prostitusi. Kan kalau semenjak ada pakar kayak gitu kan jadi lebih tertib, jadi lebih gimana ya, kita yang kerja di sini merasa lebih aman gitu loh, Mas. Ya ke depan niku gimana ya? Ya keinginan pencapaian ada, Mas, tapi kalau buat masalah kalau di sini lanjut kerja di sini mau terus sampai nanti kan nggak mungkin lah gitu. Jadi kita ibaratnya kebanyakan yang kerja di sini tuh di sini kerja ngumpulin uang, kalau udah kekumpul udah kecukupan punya tabungan kan keluar cari kerja yang lebih bagus lagi gitu. Kalau pembinaan ini sejak zaman Resos dulu. Ya, jadi kalau saya baru 24 tahun di sini, tentu pembinaan ini sudah sebelum saya di sini. Jadi sejak awal memang sudah ada pembinaan seperti ini. Kita hanya meneruskan dari program yang baik terkait dengan masalah informasi, edukasi, ini tentunya kita laksanakan sampai hari ini. Terakhir kami melakukan pemeriksaan melalui VCT, Voluntary Counseling Test, yaitu pemeriksaan HIV/AIDS 0% yang ada di sini. Jadi tidak kita temukan orang yang reaktif di sini atau positif. Ini yang menjadi kebanggaan saya ketika saya berada di tempat ini. Artinya memang program-program yang diharapkan dari pemerintah terkait dengan 0% kaitannya dengan daerah seperti ini bisa kita jalankan dan kita laksanakan. Gitu. Di tes terakhir kemarin VCT 0, tidak kita temukan yang positif. Gitu. Kaitannya dengan wilayah seperti ini, ya kan? Ini adalah wilayah hitam, di mana sesuatu hal pasti akan dikaitkan dengan untung ruginya. Ya, apalagi teman-teman ini adalah pure pekerja. Ya kan? Artinya mereka benar-benar datang ke sini untuk mencari duit. Mereka tidak pernah berpikir kalau di tempat lain memang tidak ada. Program-program kegiatan seperti ini nggak ada.
kecuali di Argorejo dan di Rawasari. Kebetulan saya berada bertanggung jawab di tempat itu tetap sama. Artinya Rawasari atas atau JBL ada, di sini tetap ada dan ini berjalan. Nah, untuk penolakan tentunya ada, ya kan. Kebetulan yang di sini ada 600 populasi aja yang datang paling 100-150. Itu bukti bahwa dari sekian orang yang hadir di sini, yang bekerja di sini, hanya sekian persen yang mau mengikuti kegiatan yang ada di sini. Lah, harusnya dominasi ini agar mereka taat akan aturan. Ini yang tentunya negara ikut bermain di sini dalam regulasinya. Pakar sendiri sudah membuat sebuah regulasi. Kembali lagi, ya, ada aksi kalau tidak ada sanksi ya percuma. Iya kan? Ini yang menjadi beban teman-teman di pakar selama ini. Kita bisa melaksanakan, ya, aksi dengan membentuk sebuah kaitannya dengan masalah pelanggaran sanksi, tapi bagaimanapun juga tetap kembali lagi ketika bobotnya itu akan lebih besar ketika yang memberikan sanksi itu adalah pemerintah. Agar nantinya pertemuan ini bisa bermanfaat untuk ular di luar sana, agar mereka tidak hanya menjudge bahwa tempat ini adalah tempat yang tidak baik-baik saja, ya kan? Ini harapan kami, gitu ya. Di sini ada program kegiatan itu jelas, ya, bentuk sekolah, pembinaan, bentuk tes kesehatan, bentuk kaitannya dengan jaringan LBH terkait dengan kekerasan terhadap mereka, ini kita bentuk di sini, gitu ya.